Selamat datang kembali para pendengar setia podcast Pangan Lokal Go Digital. Sebuah wadah diskusi mengenai strategi peningkatan daya saing produk pangan lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Bersama saya Azril dan saya Salman. Pada episode kali ini kami akan bahas tuntas berbagai peluang dan tantangan dalam memasarkan produk pangan lokal di era digital, mencakup pemanfaatan media sosial, marketplace, hingga teknik branding dan promosi yang efektif. Tujuan kami adalah menyajikan panduan praktis dan aplikatif bagi para pelaku UMKM. Sebagaimana kita ketahui, penetrasi teknologi informasi, khususnya smartphone dan internet, telah mengubah landscape bisnis secara fundamental. Konsumen kini semakin mudah dijangkau melalui perangkat digital mereka. Ini merupakan potensi besar bagi UMKM pangan lokal untuk memperluas jangkauan pasar yang sebelumnya terbatas pada skala lokal. Tepat sekali Azril, jika dahulu jangkauan pemasaran UMKM pangan lokal mungkin hanya mencakup area geografis tertentu, kini batasan tersebut hampir tidak ada. Produk dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan berpotensi untuk menembus pasar internasional. Oleh karena itu, kita akan memahami strategi pemasaran digital menjadi krusial. Kita mulai dari instrumen yang paling banyak digunakan, yaitu media sosial. Jadi gini nih Jril, menurut observasi elu, kesalahan fundamental apa yang sering dilakukan UMKM dalam pemanfaatan platform ini? Kesalahan umum yang sering terjadi adalah sekadar mengunggah foto produk tanpa disertai narasi yang kuat atau upaya untuk membangun interaksi. Media sosial seharusnya menjadi platform untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen, bukan hanya sekadar katalog digital. Penting bagi UMKM untuk menceritakan kisah di balik produk mereka, misalnya asal-usul bahan baku atau filosofi produksinya. Gue sependapat, konten visual memang penting, namun narasi dan interaksi merupakan kunci utama. Ajaklah pengikut untuk berpartisipasi, ajukan pertanyaan, selenggarakan giveaway atau lakukan sesi live untuk menunjukkan proses produksi. Hal ini dapat menumbuhkan kedekatan dan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, penting pula untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang tersedia di platform media sosial, seperti Reels atau TikTok untuk konten video pendek yang menarik, Stories untuk behind the sky atau BTS, atau promosi mendadak, serta polling untuk mengumpulkan preferensi konsumen. Jangan hanya terpaku pada unggahan feed utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai platform marketplace. Mengapa keberadaan UMKM pangan lokal di marketplace menjadi suatu keharusan? Marketplace dapat diibaratkan sebagai pusat perbelanjaan digital raksasa dengan volume pengunjung yang sangat tinggi. Konsumen yang mengunjungi marketplace umumnya memiliki intensi untuk berbelanja, sehingga potensi produk kita untuk dilihat dan dibeli jauh lebih besar. Contohnya nih, adalah platform seperti Tokopedia, Shopee, atau platform khusus pangan seperti Sayur Box dan Tanihub. Namun ada kalanya pelaku UMKM beranggapan bahwa setelah terdaftar di marketplace tidak perlu lagi berusaha payah mengelola media sosial atau situs web sendiri. Padahal ketiganya saling melengkapi, bukan? Tepat sekali, marketplace memang efektif untuk jangkauan luas dan penjualan langsung. Namun, untuk membangun brand awareness yang kuat dan loyalitas pelanggan, media sosial dan situs web mandiri sangatlah krusial. Situs web merupakan aset digital milik sendiri yang akan memberikan kontrol penuh atas desain,
konten, dan data pelanggan yang sangat penting untuk strategi kita jangka panjang. Maka dari itu, kita beranjak ke aspek branding dan promosi. Promosi seringkali hanya diasosiasikan dengan pemberian diskon. Padahal ada beberapa strategi lain yang dapat diterapkan untuk efektivitas yang lebih tinggi. Bukan begitu, Kang Azril? Betul sekali. Diskon memang dapat menarik perhatian, namun jangan menjadi satu-satunya strategi. Pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan micro-influencer yang memiliki kredibilitas di segmen pangan sehat atau produk lokal. Ulasan dari mereka cenderung lebih meyakinkan dibanding iklan konvensional, atau kembangkan konten resep yang menggunakan produk kita sebagai bahan utama. Itu ide yang menarik sih, Kang Azril. Selain itu, manfaatkan program loyalitas bagi pelanggan setia seperti sistem point reward atau akses eksklusif ke produk. Ini dapat mendorong pembelian berulang, dan yang tak kalah penting, pastikan foto produk Anda itu profesional. Visual merupakan daya tarik pertama yang dapat menentukan kesan awal konsumen terhadap produk Anda. Memang benar, foto produk yang berkualitas, kemasan yang menarik, serta cerita yang kuat di balik produk dapat secara signifikan meningkatkan nilai jual dan positioning produk kita, sehingga tidak hanya bersaing di harga. Jadi gini Kang Azril, bagi sebagian pelaku UMKM, semua strategi ini mungkin terdengar ideal namun sulit diterapkan dalam praktik. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi UMKM pangan lokal dalam mengimplementasikan pemasaran digital? Tantangan utama seringkali terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Kebanyakan pemilik UMKM merangkap berbagai peran, mulai dari produksi hingga pemasaran digital. Saran saya adalah memulai dari skala kecil, fokus pada satu platform yang paling potensial, misalnya Instagram. Kemudian secara bertahap ekspansi ke platform lain setelah terbiasa. Dan yang terpenting adalah konsistensi. Pemasaran digital adalah sebuah maraton, bukan hanya sprint. Jangan cepat menyerah jika hasil belum terlihat secara instan. Lakukan evaluasi secara berkala dan teruslah belajar. Jika memungkinkan, ikuti pelatihan ataupun workshop mengenai pemasaran digital khususnya untuk UMKM. Nah, apabila anggaran memungkinkan, memanfaatkan fitur iklan berbayar di media sosial atau marketplace dapat menjadi investasi yang efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan dengan penargetan yang tepat. Baik nih Kang Azril, sebelum kita mengakhiri episode ini, mungkin ada closingan statement ataupun pesan bagi para pelaku UMKM pangan lokal yang saat ini sedang berjuang di ranah digital. Oke, pesan saya, jangan pernah ragu untuk berinovasi dan beradaptasi. Era digital ini bukan ancaman, melainkan peluang yang sangat besar. Produk pangan lokal kita memiliki potensi yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita mengemas dan memasarkan secara relevan dengan perkembangan zaman. Teruslah bersemangat dalam berkarya. Setuju banget nih, kunci utamanya adalah keberanian untuk mencoba dan konsistensi dalam eksekusi. Produk pangan lokal memiliki cerita, dan cerita itulah yang harus kita hadirkan di ranah digital. Terima kasih banyak atas perhatian penonton ataupun pendengar dalam mendengarkan podcast ini. Demikianlah episode Pangan Lokal Go Digital kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dan teruslah berinovasi serta bersemangat dalam mengembangkan usaha Anda. Sampai jumpa. Goodbye.